Mari kita bersama-sama mendengarkan mau'idhah hasanah majlis ta'lim yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Habib Ismail Fajri bin Abdullah Al-Attas dari Jakarta. Kepada beliau, tafadhal fa'ali mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Bushrah lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusul kunna akramal umami. Alhamdulillah al-awwal bila ibtida wal akhiru bila intiha والصلاة والسلام على إمام أهل الصفاء والوفاء قطب الأنبياء والأولياء سيدنا ومولانا محمد خير الدواء لكل سقم وداء رحمة وشفاء في السر والجلاء وعلى آله الكرماء وأصحاب حماة دينك الشرفاء ومن تبعهم واقتفى وعلينا معهم برحمتك ya arhamar rahimin. Yang saya hormati, saya banggakan guru kita, dua tombak dakwah cinta Rasul di kota Malang, Syekhana Gus Abdul Rahim Syadzili wa Syekhana Al-Habib Hasan Barakbah, Habib Abdurrahman Barakbah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur keduanya, jaga keduanya dalam sehat wal afiat, berikan kesehatan agar selalu dapat membimbing kita, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga yang saya hormati Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Maulana Malik Ibrahim, Profesor Dr. Imam Suprayogo, yang mana kita bangga sekali dengan beliau yang telah dengan jerih payah dan susah payah mengayomi institusi ini, sehingga dari bibit yang ditanam dengan doa, institusi ini terus tumbuh menjadi pohon yang besar, menjadi pohon yang berbuah. Mudah-mudahan kita doakan institusi ini menjadi tempat munculnya sarjana-sarjana Islam yang gemilang, menjadi benteng ahli sunnah wal jamaah, menjadi institusi yang mengayomi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia. Para habaib, para alim ulama, para asatidz, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini di majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di majlis di mana dari tadi kita mengingat nama beliau, kita menyebut nama beliau, lisan kita menghadirkan beliau. Maka walaupun kita begitu jauh secara geografis dari Madinatul Munawwarah, walaupun kita begitu jauh secara historis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup 1500 tahun yang lalu, tetapi kita merasa dekat dan kita didekatkan kepada beliau. Karena berapa banyak orang yang dekat, jauh. Berapa banyak orang yang jauh, dekat. Dan keberadaan kita pada malam hari ini adalah menghadirkan cahaya beliau sallallahu alaihi wasallam di tempat yang begitu jauh dari keberadaan beliau, tapi menjadi dekat karena apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Karena an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dan lebih dekat dan lebih utama untuk kita daripada diri kita sendiri. Maka bersyukurlah saudara-saudara sekalian,
Bersyukurlah secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati kita, menggerakkan tubuh kita, melapangkan jalan kita hingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini adalah tanda rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bagaimana tidak? Jika tidak karena izin Allah, kita tidak akan ada di tempat ini. Jika kalau tidak karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kita dikumpulkan di majelis yang baik seperti ini. Sehingga melalui majelis ini, sinaran murni cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat memasuki relung-relung hati kita, menyinari hati kita, menjangkarkan hati kita kepada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, majelis seperti ini adalah madrasah. Majelis seperti ini adalah lembaga pendidikan. Jika tadi Profesor Imam mengatakan bahwa tempat ini jamiah, universitas, harus menjadi tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah, jangan kita kaget. Karena di dalam tradisi keilmuan Islam, di dalam tradisi kesarjanaan Islam, kata universitas atau konsep universitas itu al-jami'ah diambil dari konsep manusia yang sempurna. Al-insanul jami', al-insanul kulli, al-insanul kamil. Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya universitas menjadi tempat untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepantasnya majelis seperti ini diadakan di tempat, di lembaga pendidikan ini, karena memang ini adalah tujuannya. Tujuan pendidikan seperti ini adalah mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di zaman sekarang. Zaman yang sudah tidak lagi menentu. Zaman yang membingungkan kita, zaman di mana yang benar dan yang salah semakin buram, kebenaran dan kesalahan bisa dibayar oleh kekuasaan, kebenaran dan kesalahan menjadi masalah pencitraan. Disinilah pentingnya majelis-majelis yang menjangkarkan diri kita kepada ilmu yang hakiki. Kita anggap diri kita ada di zaman yang sudah maju. Kita menganggap diri kita berada di zaman yang serba terbuka. Tapi justru karena keberadaan zaman yang semakin terbuka ini yang menjadi tantangan besar untuk diri kita. Karena hujanan, dentuman informasi yang datang dari kanan, datang dari kiri, dari depan dan dari belakang, semuanya membuat kita bingung. Apalagi jika kita tidak mempunyai jangkar, saudara-saudara. Apalagi kalau kita tidak mempunyai akar. Seorang penyair Inggris, T.S. Eliot, pernah bersenandung 100 tahun yang lalu. Dia bilang di dalam syairnya, "Where is the life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information?" Kemana, katanya T.S. Eliot, kehidupan yang hilang dalam hidup kita? Kemana hikmah yang hilang dalam ilmu kita? Kemana ilmu yang hilang di dalam informasi? 100 tahun yang lalu, saudara-saudara, T.S. Eliot mengatakan zaman kita, zaman yang disebut sebagai zaman information superhighways, adalah zaman yang membuka gerbang kebingungan yang luar biasa. Jangan Anda menganggap bahwa hanya karena ada internet, ada Facebook, ada Twitter, Anda akan lebih mengetahui segala sesuatu. Justru ancaman kesesatan semakin merajalela. Kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Begitu banyak orang-orang yang tergelincir, tidak mau belajar sama ulama, tidak mau belajar sama aulia, tidak mau belajar sama para kiai, lebih memilih untuk belajar dari Syekh Google. Ketawa.
Ada pepatah Arab bilang kalau sesuatu yang bikin ketawa itu justru memang menunjukkan keseriusan permasalahannya. Karena ini memang serius. Dan kita lihat, tahu-tahu anak-anak yang belum pernah mendapatkan pendidikan agama, tiba-tiba hanya karena membuka situs-situs di internet, membaca kalam Syekh Fulan yang tidak tahu kejelasannya, tidak tahu sanad keilmuannya, tiba-tiba bisa mengecap ini salah, ini bid'ah, itu bid'ah, ini syirik, itu syirik, hanya karena keberadaan internet. Karena kita sudah tidak lagi memahami perbedaan antara ilmu dan informasi. Kita menganggap informasi ilmu. Sedangkan ajaran para leluhur kita, ajaran para ulama dan aulia kita adalah bahwa ilmu adalah cahaya yang diberikan dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dada dan hati kaum mukminin. Tidak bisa hanya ilmu membuka sini membuka sana. Ilmu didapatkan dari talaqi. Ilmu didapatkan dari menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhubungan dengan cahaya beliau, berhubungan dengan kemuliaan beliau, melapangkan hati kita. Ini yang menjadi jangkar sesungguhnya, saudara-saudara. Di saat kita bingung, majelis seperti inilah yang menyinari hati kita, menghilangkan kebingungan, menghilangkan syak dan wasangka, justru memantapkan hati kita. Oleh karena itu Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi di dalam maulidnya yang tadi kita baca, beliau berkata, "Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih." Salawat yang kita baca ini menghubungkan ruh kita dengan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa jika kita sudah terhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Fayan basita fi qalbihi nurun ta'alluqi bihi wa hubbi. Akibat terhubungnya diri kita, jiwa kita dengan jiwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita melebar, hati kita meregang, hati kita membesar, insyirah, terbuka. Karena apa? Karena cahaya kecintaan dan cahaya ta'alluq kepada hadratil Muhammadiyah. Dan jika hati ini sudah terbuka, saudara-saudara, maka dengan mudah cahaya ilahiyah, cahaya hidayah, cahaya ma'unah, cahaya taufik akan dengan mudah memasuki ke dalam hati yang terbuka. Seperti halnya kalau kita melihat daun yang kecil hanya bisa mengambil sinar matahari secara sedikit. Kalau pohon yang daunnya kecil tidak akan bisa tumbuh besar. Tetapi pohon yang daunnya melebar, pada saat dia menghadap ke matahari, dia akan mengambil sinaran matahari dalam proses fotosintesa sebanyak-banyaknya, sehingga daun yang lebar akan mampu tumbuh dengan cepat. Begitu juga hati kita. Sampai kapan kita mengosongkan hati kita dari cahaya ilahi? Sampai kapan kita mengosongkan hati kita dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan dahulu aslaf kita, ulama kita, pendidikan yang mereka terima pertama adalah bagaimana membangun hubungan, ikatan, ta'alluq dengan Allah Subhanahu wa taala, ta'alluq dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'alluq dengan para aulia dan para ulama. Dahulu Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir dan kakak beliau Al-Imam Thahir bin Husain bin Thahir masih kecil. Dua-duanya masih kecil. Setiap pulang dari sekolah, ibunya Asy-Syarifah As-Salihah Syekhah binti Abdullah bin Yahya sudah menyiapkan makanan. Ya, namanya anak pulang dari sekolah, lapar, mau makan. Tapi Syarifah Syekhah ini dalam mendidik Imam Abdullah dan Imam Thahir,
diletakkan yang namanya makanan itu di dalam ruangan yang gelap. Di dalam ruangan yang gelap. Sehingga pada saat ini anak 2 sampai ke rumah, Umi kita lapar. Coba kamu masuk ke dalam ruangan itu, kamu lihat Allah Ta'ala memberikan engkau makanan rizq pada hari ini atau tidak. Maka anak-anak ini masuk, kedua anak ini berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah mudah-mudahan ada rizq hari ini. Padahal ibunya sudah menaruh makanan di dalam kamar itu. Pada saat ditemukannya makanan, mereka alhamdulillah. Kadang-kadang sang ibu sengaja tidak memberikan makanan di dalam ruangan. Maka dikatakan, ayo kepada kedua anaknya, masuk ke ruangan itu, lihat ada makanan atau tidak. Dicari-cari, berdoa sama Allah Ta'ala, nggak ada ibu. Kata ibunya, berdoa lebih keras lagi. Berdoa lebih keras lagi, minta rizq sama Allah Ta'ala. Hingga sampai akhirnya ibunya mengeluarkan makanan. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah ta'dib. Ini adalah mengajarkan anak-anak sedari kecil untuk hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk hatinya selalu bersangkutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kecil, sehingga mereka mempunyai keyakinan yang kuat bahwa segala rizq yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga rasa ta'alluq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipupuk oleh para aulia dan para ulama kita kepada anak-anak selagi kecil, seperti apa yang kita saksikan pada malam hari ini. Saudara-saudara, ini adalah pendidikan. Ini bukan hanya majlisul maulid, ini bukan hanya majelis berzikir, tetapi ini adalah majelis taklim tanpa kita sadari. Otak manusia, saudara-saudara, di dalam ilmu saraf otak, neuroscience mutakhir mengajarkan otak manusia itu menerima data-data yang dia dengar, walaupun si manusia itu tidak paham. Tapi apa yang dia dengar secara terus-menerus akan nempel ke dalam otak, dan kemudian akan dari otak itu, dari hati kita akan memerintahkan kepada seluruh tubuh. Mungkin kita merasa apa yang kita lakukan hanya bersolawat, itu pun sudah sesuatu yang sangat agung. Tetapi sesungguhnya dengan kita membiasakan diri membaca solawat, dengan kita membiasakan diri mendengarkan syair-syair Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, syair yang ditulis dengan penuh keikhlasan, sesungguhnya kita membiasakan diri kita dengan keindahan. Jika ini terus-menerus dilakukan, dan ini saya terima kasih sekali Gus Rohim dan Habib Abdurrahman sudah membuat majelis ini 40 hari berturut-turut, karena para aulia dan para ulama mengatakan jika Anda ingin bertakhalluk, ingin mempunyai sesuatu akhlak yang baik, maka biasakanlah diri Anda melakukan itu selama 40 hari. Insya Allah setelah 40 hari itu akan menjadi bagian tubuh Anda. Ini yang disebut di dalam bahasa Islam malakah. Malakah artinya menempel. Di dalam bahasa Latin habitus, habituasi. Kita menjadi terbiasa dengan sesuatu. Jadi apa yang kita dengarkan dari tadi, walaupun kita tidak memahami bahasa Arab, sesungguhnya otak kita, hati kita merekam. Dan merekam ini, pada saat merekam dengan baik, dia akan meninggalkan bekas di dalam diri kita. Semakin bekas itu dipupuk, semakin bekas itu secara terus-menerus berkesinambungan, maka tanpa kita terasa kita kemudian mendapatkan akhlak-akhlak yang baik. Dengan mendengarkan sesuatu yang baik, Anda mendapatkan sesuatu yang baik. Coba sekarang sebagai contoh, jika seseorang dari Surabaya misalnya tinggal di Jakarta, tidak usah belajar bahasa Jakarta, tidak usah apa, tinggal hidup di Jakarta selama 4 tahun, 5 tahun, lama kelamaan lahjah Jawa Timurnya, dialek Jawa Timurnya, aksen Jawa Timurnya itu semakin lama semakin hilang, digantikan dengan aksen Betawi.
Karena memang begitu cara manusia bekerja. Jadi dengan kita membiasakan membaca maulid seperti ini istiqomah, apalagi terus menerus selama 40 hari, insya Allah setelah 40 hari itu Anda akan mendapatkan perubahan tanpa Anda sadari. Dan yang akan melihat bukan diri Anda sendiri tetapi orang lain. Ini sir dari asrornya kebaikan. Bukan kita yang melihat, orang lain yang melihat. Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan bahwa salaf kita, orang-orang tua kita itu, mereka kalau mendidik anak-anak muridnya itu seperti buaya. Anda tahu buaya? Buaya itu kalau dia sudah dapat satu mangsa, misalnya ada burung masih burung di atas danau, itu buaya itu akan mendekati burung itu tapi menyelam. Nanti mendekati lagi, naik sedikit dilihat aja, nanti menyelam lagi. Nanti naik sedikit dilihat lagi, menyelam lagi sampai sudah dekat dengan mangsanya, padahal mangsanya tidak tahu bahwa di belakangnya sudah ada buaya. Nanti tanpa si mangsa ini menyadari, buaya ini langsung menyergap. Itu cara salaf kita. Hanya melalui nadhrah, hanya melalui jalsah-jalsah. Duduk dibiasakan, hatinya mendengar, telinganya mendengar kebaikan. Nanti tanpa dirasakan orang itu akan berakar, kebaikan itu akan berakar di dalam hatinya. Kalau ada orang yang mengatakan, ngapain baca-baca maulid, paham bahasa Arab enggak, diterjemahkan enggak, wah ini pandangan yang maaf ya, out of date. Pandangan yang sudah tidak relevan. Kalau misalnya di dalam ilmu neuroscience itu udah sama sekali enggak relevan. Itu pandangan tahun 60-an. Sekarang udah tahun 2013. Orang untuk memahami sesuatu tidak perlu memahami sisi semantik dari bahasa. Tentu kalau memahami semantik lebih baik, tetapi tidak harus. Kita bernyanyi bersama-sama, bersolawat bersama-sama, itu adalah sebuah pemahaman. Karena hati kita yang bicara. Dan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menulis dengan cinta. Maka beliau menulis dengan bahasa cinta. Dan bahasa cinta ini akan diterima oleh hati-hati yang juga dirundung cinta. Maka ini adalah sebuah proses yang tidak bisa diibaratkan melalui bahasa. Ini adalah proses ruhaniyah, qalbiyah. Dari pecinta untuk pecinta, memuji yang paling dicinta. Dari pecinta untuk pecinta, memuji yang paling dicinta, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Juga diajarkan selain tadi berta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala, berta'alluq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga diajarkan berta'alluq kepada aslafun shalihin, al ulama wal auliya, yang mana mereka itu adalah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika wurrathun nabi warradduhu wa auladuhu barraghmilil muta'ami, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mereka pewaris Nabi. Kita kenal mereka. Dalam upaya kita mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita kenal ulama-ulama yang ada. Baik dari yang dekat-dekat kita, para habaib, para kiai yang ada di tanah Jawa, dari mulai Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Idrus luar Batang, hingga ke Habib Syekh Bafagih, hingga ke Syekhuna Khalil Bangkalan, hingga kepada Syekhuna Hashim Ash'ari, hingga kepada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Kita gali riwayat hidup mereka, karena mereka adalah wasilah kita untuk menyapai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mereka cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke tangan kita. Cahaya ini dibawa oleh orang-orang yang sudah diterangi hatinya oleh cahaya. Maka setiap orang-orang ini memandang, maka cahaya itu akan memantul. Jika hati kita sudah siap, maka cahaya itu akan masuk ke dalam diri kita, dan dengan sendirinya kita menjadi cahaya. Oleh karena itu, Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas, Sahibul Qirtas, beliau masih kecil, dididik langsung oleh buyut beliau, Al-Habib Hussein bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas, buyutnya. Yang mana Habib Hussein ini umurnya lebih dari 100 tahun, muammar beliau. Dididik langsung, si kecil Sayyid Ali bin Hasan Al-Attas.
Apa yang dididik oleh Habib Hussein bin Umar? Tidak lain dan tidak bukan adalah sejarah salaf, sejarah aulia, sejarah ulama. Sampai-sampai masyarakat di situ mengkritik, ya Habib Hussein, anak masih kecil kok diajarkannya malah diajarkan sirah salaf, diajarkannya kok malah diajarkan manakibnya ulama, bukannya malah diajarkan fikih, bukannya malah diajarkan tauhid, bukannya malah diajarkan tata bahasa Arab. Bagaimana ini? Apa jawab Habib Hussein? Biarin dia tahu dulu siapa dia. Biarin dia meneladani ulama-ulama dan aulia, timbul rasa cinta kepada mereka. Insya Allah setelah itu akan giat belajar, akan giat menuntut ilmu tanpa harus disuruh, tanpa harus dicari. Tak kenal maka tak sayang. Maka alhamdulillah kita masih ada majelis seperti ini, mengingatkan kita pada yang telah lalu. Dan di majelis ini yang lalu tidak pernah lalu, karena yang lalu terus hadir bersama kita. Yang telah berlalu terus hidup di dalam hati kita. Hayyun fi qulubina. Seperti kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, idza fatani gurbil ahibbati wal liqa fa fi dzikrihim unsun liwihsyati khatiri fa in lam yusibha wabilun sayyibun nada fatallun bihi tahya mawatin sarairi. Jika, kata Imam Abdullah al-Haddad, jika sudah tidak mungkin untuk aku bertemu dengan orang-orang yang aku cinta, dan tidak mungkin aku berdekatan dengan orang-orang yang aku cinta, maka hanya dengan mengingat mereka akan mampu menghilangkan rasa khawatir, mampu menghilangkan rasa khawatir, mampu menghilangkan rasa takut, mampu menghilangkan rasa cemas. Fa in lam yusibha wabilun sayyibun nada. Seperti halnya kalau aku tidak bisa mendapatkan hujan, maka tetesan embun di pagi hari sudah cukup untuk menghilangkan dahaga yang ada di diri. Kita jauh dari mereka, tapi kita mendekat dengan mereka. Mereka tidak ada bersama kita, tetapi mereka hadir bersama kita. Semuanya harus mempunyai keyakinan itu, bahwa mereka hadir di dalam diri kita, dan kehadiran mereka menumbuhkan benih-benih hati kita, menyuburkan benih-benih hati kita. Karena apa? Karena yang mereka bawa adalah air yang menghidupkan, air yang menghidupkan hati yang kering kerontang. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jawablah panggilan Allah, jawablah panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggilmu kepada sesuatu yang menghidupkanmu. Apa yang menghidupkan kita, saudara-saudara? Zikrullah wa zikrun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan majelis seperti ini, hati semakin subur dan mulai menampakkan batangnya, mulai keluar batangnya. Yang mana batang ini akan tampak di dalam cara-cara kita bergaul sehari-hari. Seperti tadi sudah dikatakan oleh Gus Abdul Rahim, karakter-karakter ahlil jannah. Karena apa, saudara-saudara? Karena basis dari agama kita adalah kasih sayang. Basis dari agama kita adalah kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang menyayangi akan disayangi oleh yang maha pengasih. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Ini kalau di dalam ilmu periwayatan hadis, hadis ini disebut sebagai al-musalsal bil awwaliyah. Apa maksudnya musalsal bil awwaliyah? Artinya pada saat seorang penuntut ilmu ingin mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Sebelum mereka mengambil hadis apapun, mereka mengambil dulu pertama-tama hadis musalsal bil awaliyah. Kenapa demikian? Karena hadis ini yang mengajarkan kita cinta kasih dan kasih sayang merupakan pondasi dari agama kita, merupakan pondasi dari tradisi kita, merupakan pondasi dari ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan mengaku-ngaku cinta kepada Nabi kalau senyum saja susah, kalau selalu mukanya jenggureng, kalau selalu mukanya menunjukkan permusuhan, mengaku mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi wajah saja tidak dapat memberikan kedamaian untuk sesama. Hal yang kecil. Gak usah kita bicara yang besar-besar. Yang kecil-kecil dulu. Biasakan tersenyum. Biasakan melihat siapapun kita senang. Biasakan menunjukkan akhlak yang baik. Biasakan mempunyai sifat kasih sayang. Kalau hanya karena Anda hadir di majelis maulid ini, jangan sekali-kali Anda merasa sombong. Jangan sekali-kali Anda merasa Anda lebih baik dari yang lain. Jangan sekali-kali mengatakan ini. Jangan karena misalnya adik kita belum mau hadir maulid, jangan dijelek-jelekan, jangan direndahkan. Justru dikasih sayangi. Insya Allah dengan kasih sayang kita, mereka mau tergerak hatinya mendatangi majelis-majelis maulid. Ini penyakit kita umat Islam sekarang. Sok suci. Merasa diri yang paling baik dengan merendahkan orang lain. Tidak mempunyai sifat kasih sayang sama sekali. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuapi seorang Yahudi yang buta, yang setiap hari si Yahudi itu hanya memaki-maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuapi dengan tangannya yang mulia, dengan sabar, dengan tulus ikhlas, dimasukkan makanan itu ke dalam mulut si Yahudi. Setiap hari, kendati pun sang Yahudi terus-menerus mencerca dan memaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya setelah Nabi meninggal, sunnah tersebut dilanjutkan oleh Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi orang si Yahudi ini tahu kemana orang yang biasa menyuapi aku. Ditanya, kaget Sayyidina Abu Bakar, bagaimana engkau bisa tahu bahwa aku bukan orang yang biasa menyuapi aku? Maka apa katanya orang itu? Yang dulu menyuapi aku itu selalu dengan sabar, dengan penuh kasih sayang. Makanan itu biasanya dihaluskan dulu biar aku gampang menelan. Tapi kamu menyuapi aku ya ala kadarnya, cepat-cepat. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Katanya orang itu sudah tidak ada. Siapa dia, katanya si Yahudi? Dia tidak lain adalah individu mulia yang selama ini engkau cela, yang selama ini engkau maki. Dia tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung si Yahudi mengucapkan kalimat syahadat. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah mempunyai kasih sayang, bi'aini talattuf, mempunyai kelembutan. Bahkan Nabi SAW itu direwayatkan dahulu kalau masih mengimami sholat, pernah mengimami sholat kemudian mendengar ada bayi nangis. Karena mendengar bayi nangis itu, Rasulullah SAW langsung mempersingkat sholatnya dan hanya mengerjakan yang wajib-wajib, tidak dengan sunnahnya, biar selesai cepat sholatnya. Kenapa? Katanya karena Nabi SAW tidak tega memikirkan bagaimana pikirannya si ibu yang sedang ikut berjamaah itu mendengarkan nangisnya anaknya. Ibanya seorang ibu kepada anaknya yang sedang nangis. Kenalilah kekasih kita. Kenalilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita contoh sedikit demi sedikit, insya Allah dari sedikit menjadi bukit. Jangan kita merasa yang paling baik. Jangan kita merasa angkuh. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan di tempat ini justru menjadi hijab buat kita. Tapi justru semakin kita dekat dan berta'alluq kepada Nabi Muhammad SAW, kita semakin rendah diri, semakin mengangkat yang lain, mencoba memuji yang lain. Kita berikan pujian dengan baik, kita santun dengan orang, tidak saling mengkritik, tapi justru membantu. Ini penyakitnya kaum muslimin, selalu senangnya ngeritik sana, ngeritik sini, tidak mempunyai husnudzon.
Sedangkan Nabi kita mengajarkan kita untuk saling membantu, untuk saling bekerja sama, untuk menjaga persatuan kita. Jangan kritik-kritik yang ada, tapi justru tanyakan pada diri sendiri apa yang bisa kita lakukan. Mengkritik pemerintah, mengkritik aparat, mengkritik kelurahan, mengkritik aparat desa, mengkritik ulama, semuanya dikritik. Bukannya justru bagaimana, tanyakan pada diri sendiri bagaimana kita bisa membantu. Supaya apa? Desa kita semakin tentram, kelurahan kita semakin baik, kota kita semakin bersinar, republik kita semakin berwibawa. Ini harusnya kita sebagai pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan suri tauladan kepada yang lain. Kita menjadi orang yang paling cinta kepada tanah air. Kita menjadi orang yang paling cinta kepada bangsa. Kita menjadi orang yang paling cinta kepada ilmu pengetahuan. Kita menjadi orang-orang yang paling bisa memberikan manfaat bagi sesama. Karena apa? Karena hati yang sudah dipupuk, dia akan tumbuh menjadi pohon. Dan pohon itu akan berbunga, akan mengeluarkan ranting-rantingnya, yang mana dari ranting-ranting itu bisa melindungi orang-orang yang berjalan kaki, bisa melindungi orang-orang dari terik matahari, bisa mengeluarkan buah yang bisa kita makan. Ini menjadi orang-orang yang bermanfaat. Kasyajaratun thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama. Ini menjadi filosofi kita. Ini menjadi pegangan kita. Maka apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan malam-malam selanjutnya adalah upaya memupuk hati kita, memberikan energi kepada hati kita supaya hati kita tumbuh besar, tambah kuat dan bisa mengeluarkan buah-buah yang manis. Maka mari kita hidupkan hati kita dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hati kita dengan zikrullah dan zikrun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana zikrullah dan zikrun Nabi Muhammad ini bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di hati kita, menghilangkan karat-karat yang ada di hati kita. Ya Allah, kita memohon kepadamu melalui junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon syafaat beliau, kita memohon perlindungan beliau, kita memohon ayoman beliau, sehingga melalui cahaya beliau kami bisa mengenalmu ya Allah, kami bisa mendapatkan rahmatmu ya Allah. Karena kami tidak mempunyai apa-apa kecuali wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang akan kami hadapkan kepadamu ya Rabb. Kami tidak mempunyai amal. Ilmu kami tidak punya. Akhlak apalagi, adab lebih lagi, tapi kami mempunyai secercah rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rasa cinta ini yang bisa menyelamatkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memupuk dan memakmurkan jasad kita dengan taat kepadanya, memupuk dan memakmurkan hati kita dengan cinta kepadanya, memupuk dan memakmurkan arwah kita dengan ma'rifah kepadanya, memupuk dan memakmurkan asrar kita dengan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan musyahadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita dengan cinta kepada beliau, matikan kita dengan cinta kepada beliau, dan bangkitlah kami di dalam kelompok pecinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang-orang yang tidak dikenal. Karena apa jadinya jika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal kita kelak di hari kiamat? Apa jadinya jika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal, padahal beliau adalah satu-satunya wasilah kita kepadamu ya Rabb? Maka terimalah amal kita pada malam hari ini. Terimalah amal kita pada malam-malam kemarin. Terimalah amal kita pada malam-malam yang akan datang. Jagalah majelis taklim ini. Jagalah majelis sholawat ini. Jagalah guru-guru kita. Jagalah ulama kita. Karena melalui mereka kita mampu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mematikan kita dengan kalimah la
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan membangkitkan kita dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma kama jama'tana ala sama'il Quran wa kama jama'tana ala sama'i qissatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijma'na ghadan ya Rabb, اجمعنا غدا معه يا رب، اجمعنا غدا مع سيد الوجود صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند ملك مقتدر مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم افتح علينا وعليكم فتوح العارفين، ويفقهنا ويفقهكم سواء السبيل، ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا سواء السبيل، ويدخلنا جنة مع سلفنا الصالحين، وأن الله يرزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعلنا من أهل محبة الصادق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احشرنا معه يا رب بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله الموفق إلى أقوام الطريق والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.